Ya, pemirsa dan juga Mega, jelang Ramadan, warga melakukan tradisi ciblonan dan pengambilan air dari 7 mata air di Purbalingga, Jawa Tengah. Iya, 3 gunungan hasil bumi pun diarak sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ratusan warga saling berebut gunungan hasil bumi, nasi kuning, dan jajanan pasar usai diarak keliling desa Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi rebutan ini menjadi bagian dari prosesi bersih sumber rutin atau ciblonan yang digelar jelang puasa. Selanjutnya warga melakukan pengambilan air bersih dari 7 sumber mata air, lalu dibagikan ke warga yang mengikuti prosesi. Tradisi ciblonan merupakan tradisi permainan air yang menepak-nepakkan telapak tangan di air hingga menimbulkan bunyi. Sedangkan mandi di sumber dipercaya sebagai ritual membersihkan diri agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan hati bersih. Rebutan banget itu. Kenapa sih sampai rebutan kayak gitu? Ya pengennya kan punya banyak. Macam-macam itu loh, ada buah, ada sayur, ada apa segala macam. Kenapa? Bentuk berkah apa gimana? Alhamdulillah dapatnya berkah insya Allah. Harapannya lancar puasanya, rezekinya juga lancar, sehat selamat. Warga mengaku tradisi menjaga kebersihan diri jelang puasa ini menjadi simbol penjagaan 7 mata air yang menjadi sumber kehidupan warga di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pupuk Indonesia melakukan digitalisasi mulai dari produksi, distribusi, hingga penyaluran sampai di tiap kios seluruh Indonesia. Lebih dari 26.000 kios sudah terapkan aplikasi digital tembus pupuk bersubsidi, mudahkan para petani. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan. Indonesia sendiri memiliki potensi pertanian yang besar dan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangannya. Mendorong produktivitas tanaman pangan nasional, salah satu upayanya adalah menjaga ketersediaan dan aksesibilitas bagi para petani. Lantas, apakah pupuk bersubsidi sudah tepat sasaran? Pupuk subsidi diberikan pada semua petani, termasuk petani lembaga masyarakat desa hutan. Petani yang berhak mendapat pupuk subsidi harus memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, tergabung dalam kelompok tani, dan menyusun ERDKK, elektronik definitif kebutuhan kelompok. Tahun 2025, alokasi subsidi pupuk yang diberikan pemerintah sebanyak 9,5 juta ton. Mulai 1 Januari 2025 pun, petani sudah bisa membeli pupuk dengan harga head yang ditetapkan pemerintah. Sementara pupuk subsidi 2025 diberikan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, kopi, dan singkong. Kontribusi pupuk Indonesia tidak hanya terbatas pada produksi pupuk, melainkan juga pada inovasi, digitalisasi, dan komitmen untuk berkelanjutan. Di lahan pertanian seperti ini, pendistribusian pupuk yang tepat menjadi faktor penunjang utama untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas bagi para petani. Mudah dan lebih efektif gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita, itu sudah didaftarkan dahulu oleh penyuluh pertanian. Area kita sudah di plotting berapa luasnya, nanti didaftarkan di pemerintah, Dinas Pertanian. Jadi enak, kita udah jatah kita tidak diganggu oleh orang lain gitu. Penggunaan aplikasi iPubers di kios mempermudah petani menembus pupuk bersubsidi. Pemilik kios pupuk dapat langsung melakukan verifikasi data KTP petani secara real time. Dengan inovasi ini, petani tak lagi kesulitan, serta pemilik kios pun dimudahkan. Sementara manfaat lain bagi pemerintah dapat meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima orang yang tidak berhak. Data penerima dapat diverifikasi dengan lebih akurat dengan meningkatkan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Manfaatnya ya lebih ke tepat sasaran, terus juga
kuota yang ada yang tersedia juga terserap lebih cepat gitu, sesuai dengan musim tanam yang berjalan. Kita tidak perlu mencari-cari si petani ada di kelompok mana. Kita dengan menginput nama petani saja sudah muncul di aplikasi itu. Pengawasan itu sudah kami lakukan secara efektif menggunakan digitalisasi, mulai dari produksi, distribusi, penjualan, sampai penyaluran ke tingkat kios yang bisa kita pantau secara real time dan secara digital. Ini menjadi penting atau menjadi inovasi kami di Pupuk Indonesia. Dengan adanya inovasi digital, kendala pendistribusian pupuk subsidi seperti keterlambatan pengiriman dan potensi penyalahgunaan dapat dideteksi dini. Penerapan teknologi ini pun menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pupuk tersedia tepat waktu, tepat sasaran. Petani Indonesia semakin makmur dan ketahanan pangan terwujud. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura, Jaga Samsa melaporkan.